Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya saya pernah membahas ya, kita membandingkan ya, kabel antara tulisannya sama isinya gitu ya. Nah, kabel-kabel ini kan tulisannya kemarin kita udah cek, tulisannya itu 1,5 mm persegi. Itu artinya apa? Itu adalah luasan penampang dari kawatnya ya kawan-kawan. Jadi apa sih luas penampang itu Pak? Jadi gini kawan-kawan, kawat itu kan memanjang ya, yaitu kawat tembaga di dalamnya kan memanjang. Kalau kawat tembaganya kita potong tek gitu, maka kan ada luasannya. Nah, sekarang bayangkan ya kawan-kawan, misalkan kawat tembaga itu besarnya segini ya, panjang gitu, terus kita potong tek. Nah, inilah namanya luasan penampang gitu ya. Nah, kalau di kabel itu disebutkan 1,5 mm persegi, maka artinya luasan penampang sini ini adalah 1,5 mm persegi. Nah, itulah yang kita hitung dan kita bandingkan ya. Ternyata dari 3 kabel yang kemarin kita uji, tidak ada satupun yang benar-benar memenuhi ukuran yang dituliskan, yaitu 1,5. Namun ada 2 merek ya, kemarin itu Supreme sama Visalux yang ya mendekati lah ya, udah 1,3 sekian-sekian. Sedangkan ada merek lain yang nggak usah saya sebutin lah ya, itu sangat jauh ya, yang seharusnya 1,5 dia hanya 0,6 gitu. Nah, seperti itu ya kawan. Padahal dari ketiga kabel tersebut itu memiliki tulisan SNI. Jadi dengan demikian saya kembali mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa kalau ada tulisan SNI itu tidak menjamin ya. Jadi kalian harus ya mikir sendiri, harus cerdas sendiri, memilih peralatan yang aman bagi kita ya. Kenapa sih Pak kalau terlalu kecil kabel? Seperti saya pernah cerita ya kan, kabel kalau terlalu kecil maka arus listrik kalau lewat situ mengakibatkan panas ya. Makanya terus banyak ya rumah-rumah terutama yang berdempetan ya kan, biasanya kan kita beli kabel itu kadang yang penting nyala gitu aja ya. Nah, itu berbahaya kan. Kalau yang penting nyala kita nggak tahu ukurannya, akhirnya kita biasanya beli yang murah, yang penting nyala. Nah, kita nggak tahu kabel itu panas kemudian membakar, akhirnya membuat rumah jadi kebakaran ya. Nah, kemudian berita yang sering muncul biasanya korsleting listrik ya, listrik korslet gitu. Padahal kadang-kadang kabel yang terlalu kecil juga bisa ya. Nah, kemudian dari konten tersebut ya, beberapa kawan-kawan saya ajak kerjasama untuk mengirimkan kabel ya kawan-kawan. Jadi ini ada seorang dari Kota Malang ya, membelikan saya berapa ini, 9 buah kabel ya, mereknya bermacam-macam. Ini sudah saya tuliskan ya, ada 9. Kemudian bonus ya, nanti saya akan membahas ini, ada yang ukuran 2,5 ya kawan-kawan. Yang ini adalah semuanya 1,5. Jadi ini nggak usah kita bandingkan, tapi kita hanya bandingkan dia terhadap tulisannya sendiri. Kalau ini nanti kita adu ya, apakah dari sekian banyak kabel ini mana yang kira-kira paling layak kita pakai atau kita pilih gitu ya. Nah, sayangnya tidak semua kabel ini berlabel SNI ya teman-teman. Jadi ada 3 itu yang nggak ada label SNI-nya, jadi merek Panther, Top, sama Big ya. Yang lainnya ini punya logo SNI. Nah, kita buktikan nih ya, kalau yang nggak punya logo SNI ya mungkin kalaupun meleset gitu kita maklumin aja ya, karena mereka mungkin nggak ada yang mengawasi gitu ya. Sedangkan yang pakai logo SNI harusnya ya ngikuti standar ya kawan-kawan. Kalau di sini tulisannya 1,5 mm persegi, maka seharusnya dia mendapatkan juga 1,5 mm persegi. Nah, nanti metode pengukurannya saya ada 2 ya kawan-kawan. Kenapa 2? Di sini kabel itu kali ini saya menguji yang bentuknya kawat ya. Jadi yang kemarin ini kan dia berbentuk serabut ya kawan-kawan. Jadi pengukurannya kalau menggunakan jangka sorong agak susah. Kali ini nanti saya akan menggunakan jangka sorong ya, seperti ini, atau disebut vernier caliper ya. Kalau kalian nggak tahu cara pemakaian ini, silakan kalian lihat video saya awal-awal dulu pernah mengajarkan cara menggunakan alat ini. Nah, nanti ini kita akan ukur diameter kawatnya, kemudian kita akan hitung ya hasilnya nanti di A1 sini. Jadi diameter kita akan catat di sini, kemudian hasil perhitungannya di sini. Ya. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara menghitung ya, jadi gini kawan-kawan. Kalian tahu kan, ini anggaplah ini penampang kawat ya, kawatnya besar gitu ya, terus kita potong. Nah,
yang namanya diameter itu kan ini kawan ya. Nanti kita akan ukur diameternya ya. Kemudian setelah kita ukur diameter, maka kita hitung luasnya ya. Nah, kalian ingat ya bahwa rumus luas lingkaran adalah 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat gitu. Jadi nanti diameternya kita ukur dulu, baru kita hitung luasannya gitu ya. Nah, luasan di sini harus menunjukkan berapa? 1,5 mm persegi ya. Karena kabel-kabel yang kita gunakan di sini semuanya 1,5 mm persegi. Nah, kalau mereka tidak memenuhi ya berarti penilaiannya kurang gitu ya nilainya ya. Nah, kemudian saya tetap akan melakukan metode kedua, yaitu saya akan menimbang ya, kawan. Nah, hasil timbangan ini nanti akan saya tuliskan di sini ya. Nah, hasil timbangan itu juga bisa digunakan untuk mengukur luasan penampang ya, dimana kemarin sudah pernah saya bicarakan, dimana kita menggunakan hukum Archimedes ya. Bagi kalian yang nggak ngerti hukum Archimedes, silahkan belajar lagi, kayaknya dulu SMP pernah diajarkan ya. Nah, dari teori Archimedes ya, dari pengukuran massa ya atau berat ya, nanti massa atau berat saya akan tulis di sini. Kemudian kita bisa hitung luas menampang dari kabel tembaga ini ya kawan. Jadi nanti hasil perhitungannya ada di sini. Nah, nanti ya kawan, seharusnya A1 dan A2 ini harusnya sama ya, ataupun kalau meleset boleh sedikit-sedikit aja. Tapi kalau melesetnya terlalu jauh ya, ini nanti akan seperti kasus Archimedes zaman dulu. Apa itu? Jadi gini kawan-kawan, Archimedes zaman dulu itu menemukan rumusan massa jenis ya. Jadi ini memang kita akan menggunakan massa jenis nanti untuk perhitungannya sehingga ketemu A2 ya. Nah, Archimedes dulu ceritanya adalah dia disuruh raja ya untuk membuktikan apakah mahkotanya raja itu terbuat dari emas atau udah dicampuri tembaga di dalamnya gitu ya. Nah, akhirnya Archimedes ya mikir-mikir, dia menemukan rumusan ya. Akhirnya dia menemukan pada saat itu ya bahwa ternyata mahkotanya raja itu dicampurin tembaga atau besi ya di dalamnya, sehingga kemudian si pembuat mahkota akhirnya dihukum mati gitu ya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nanti kita juga akan bandingkan ya, A1 dan A2 ini harusnya sama atau kurang lebih sama gitu ya. Nanti kalau terlalu jauh, artinya apa? Artinya tembaganya mungkin nggak murni ya, dia bisa saja dicampuri aluminium misalkan ya. Jadi kalau nanti A2-nya ketemunya terlalu kecil dibandingkan A1, maka ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tembaganya itu nggak murni tapi dicampuri oleh aluminium. Nah, mungkin penasaran ya, ayo kita hitung aja mulai sekarang ya. Baik kawan-kawan, ini sudah saya potong 30 cm semuanya. Jadi seperti biasa ya, kita akan kupas dulu semuanya satu persatu. Mungkin videonya tidak akan saya perlihatkan semuanya agar kalian nontonnya nggak bosen ya, lihat saya ngupasin kabel. Saya tunjukkan satu aja metode saya, nanti selanjutnya yang lain off kamera ya. Tapi percaya aja, karena apa? Saya juga tidak endorse ya kawan-kawan, sehingga yang saya lakukan ini nanti semuanya objektif ya. Saya tidak cenderung membela salah satu merek. Oke, ini cukup gampang untuk dikupas ya. Mereknya ini tadi Furano ya. Jadi nanti kita kupas, kita letakkan di masing-masing posisi. Rupanya ya cukup mudah dikupas ini kan. Kalau terlalu mudah kurang bagus juga ya, karena dia harus melindungi, sehingga harusnya sih ulet ya. Tapi terserah kalian ya, kadang mungkin mana tahu kalian ada yang lebih suka ulet atau ada yang lebih suka mudah dikupas. Oke, udah saya konfirmasi panjangnya 30 cm. Sekarang kita lanjutkan mengupas. Bismillah.
Ya, ini cukup mudah dikupas, ini Furano. Oke, kita akan letakkan di posisinya sini ya, biar nggak tertukar-tukar. Baik, saya akan lanjutkan yang lainnya off kamera ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, ini semua udah saya kupas ya. Terus sekarang saya akan ukur diameternya. Bismillah. Jadi diameter ini mungkin kita akan ukur dan bikin rata-rata ya, karena saya nggak yakin apakah ini benar-benar bundar gitu. Ini 1,35. Coba arah sini. Ya, 1,35. Nah. Cuma. Ini merek Big ini luar biasa nih. Dia tidak SNI tapi ukurannya menyamai Visicom dan Kitani ya. Baik, sekarang sekalian kita timbang ya kawan, biar hasilnya semuanya ketahuan. Oke, dan 0 kita timbang satu persatu. 5,2. Uchiyama 3. Luar biasa, langsung ketahuan memang kanon ya. 5,1 ekstra. Oh iya, rupanya ekstrana ini ukurannya paling besar rupanya tadi. Saya pikir tadi 3. Kiowa 3 juga. Kitani ini yang andalan banyak orang ya, 4,4. Oke, Panther 0,5. Luar biasa. Top elektrik 0,8. Big 5,2. Baik, tadi dari hasil pengukuran diameter langsung, kemudian dari hasil penimbangan dengan timbangan ya, kemudian kita mendapatkan ya diameter, kemudian massa atau berat. Kemudian dari diameter ini kita hitung luas penampang masing-masing kabel berupa A1 ya kanan. Nah, kemudian saya dengan menggunakan prinsip Archimedes, saya menghitung luas penampang dengan menghasilkan A2 di sini. Jadi ini dengan dua alat ukur yang berbeda menghasilkan dua hal yang berbeda pula ya. Namun kalau materialnya ini benar-benar tembaga ya kawan, seharusnya nilainya itu sama ya, paling tidak kalaupun nggak sama hanya beda 0,0 ya. Ini terbukti nanti, ayo kita lihat sama-sama. Dan ternyata kalau materialnya bukan tembaga nanti akan ketahuan kawan, dari metode yang saya lakukan ini gitu ya. Oh ya, kalian mungkin bertanya-tanya, Pak,
Di pengukuran kabel sebelumnya kenapa kok nggak pakai kaliper ya? Ya kawan-kawan, karena kabel sebelumnya kan kabel yang serabut ya, sehingga kalau diukur memakai kaliper itu tidak bisa akurat karena serabutnya kecil-kecil ya. Jadi errornya itu akan semakin tinggi gitu ya. Sehingga saya tidak mau repot-repot mengukur menggunakan kaliper. Oke, dari hasil pengukuran kemudian perhitungan ya, cukup mengejutkan, ternyata hanya satu merek itu yang secara pengukuran diameter menghasilkan luasan yang memenuhi syarat ya, kawan, yaitu 1,5 ya, yaitu dimiliki oleh Xtrana gitu ya. Tepuk tangan dulu. Nah, mungkin Xtrana patut berbangga ya, karena hanya satu-satunya setelah diukur itu yang memenuhi standar ya, kawan. Nah, kemudian merek-merek lainnya ada sih yang mendekati ya, kawan. Contohnya ini merek Visicom ya, ini 1,43 ya, cukup dekat ke 1,5. Kemudian merek apa lagi? Kitani ya. Nah, ini Kitani ini andalan beberapa orang, ini katanya suka pakai kalau instalasi ya, cukup bagus ya karena hasilnya 1,43. Kemudian merek Big ya, karena meskipun yang bawah ini tidak SNI, ternyata yang merek Big kabel tadi itu dia cukup mendekati juga ya, 1,45. Jadi seperti itu kesimpulannya. Nah, kemudian saya membuktikan ya bahwa dengan mengukur diameter maupun dengan timbangan ya, ternyata menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Kalian perhatikan ya. Di sebelah kanan ini tadi kan saya pakai prinsip Archimedes dengan menimbang kemudian menghitung. Hasilnya ya, luasan A2-nya itu kita dapatkan dari perhitungan yaitu 1,45. Jadi hanya beda 0,05 ya, kawan-kawan perhatikan. Bedanya sedikit sekali. Kemudian yang merek Ichiyama ini juga loh, bedanya sangat sedikit ya, hampir sama gitu ya. Kemudian merek Xtrana ya, ini baru agak jauh tapi nggak terlalu jauh juga. Kemudian Furano mirip ya. Kiowa ini sama juga, hanya beda 0,02, sangat kecil, hampir tidak ada perbedaan. Merek Kitani ya ada perbedaan tapi nggak terlalu jauh ya, kurang lebih sama dengan Xtrana tadi. Nah, yang jadi masalah adalah merek Panther dan Top Electric ini, kawan-kawan. Perhatikan ya. Yang pertama, merek Panther dan Top Electric ini sendiri sebetulnya saya nggak ingin membahas ya, karena apa? Dia nggak SNI, jadi kalau standarnya dia kacau-kacau pun kita nggak bisa, ya nggak bisa, ibaratnya nggak bisa terlalu nyalahin lah, karena memang dia nggak sesuai standar dari awal gitu ya. Tapi apa yang bisa kita lihat dari sini? Perhatikan kawan-kawan ya. Ketika saya hitung, dia itu waktu kita beli itu kan dikasih tahu bahwa kabelnya 1,5 ya. Ternyata setelah dihitung hanya 0,5 ya. Kemudian yang Top Electric sama juga. Setelah dihitung hanya 0,79. Jadi jauh sekali dari 1,5. Nah, kemudian perhatikan ya. Setelah kita timbang, kita dapatkan hasil A2. Ini lebih parah lagi kawan-kawan ya. Yang dicari adalah 1,5, tapi yang kita dapat hanya 0,14. Jadi ini parah separah-parahnya gitu ya, 0,14. Kemudian yang Top Electric sedikit lebih baik, tapi masih parah banget ya. Yang kita cari 1,5, tapi hasilnya hanya 0,22. Jauh banget. Nah, perhatikan ya kawan-kawan. Kalau dari Top Electric ini ya, sebetulnya dia secara diameter nggak jauh dibandingkan Kiowa. Ya, perhatikan. Ini 1,05, ini 1, bedanya hanya 0,05. Harusnya kalau ditimbang itu nggak jauh juga bedanya ya. Kalau ini 3, maka sekurang-kurangnya ini harusnya ya 2,5 lah misalkan. Tapi kenapa hanya 0,8? Yang ini 0,5, kecil banget atau ringan banget gitu ya. Nah, seperti ini ya kawan. Maka hasilnya juga akhirnya ya kayak gini, kacau balau ya kawan. Hasilnya sangat jauh dari harapan gitu ya. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, bahwa meskipun kayak Ichiyama, Furano, sama Kiowa, ya meskipun dia jauh dari 1,5, hanya 0,87 ya. Namun, ya kalau dibandingkan dengan beratnya masih bersesuaian. Maksudnya apa? Memang ini nggak memenuhi 1,5 ya kawan-kawan. Namun setelah ditimbang, ya tetap nggak memenuhi, ya tetap nggak memenuhi 1,5. Tapi bedanya sedikit, ya. Maksudnya setelah diukur 0,87, ini setelah diimbang 0,85.
mm persegi. Hasilnya itu konsisten gitu ya, konsisten kurang maksudnya. Tapi yang Panther dan top elektrik ini sangat tidak konsisten. Perhatikan ya, di sini A1-nya itu 0,5. Harusnya ya, kalau ini harusnya di sini nggak jauh-jauh, misalkan 0,4 misalkan. Tapi kenapa ini turunnya sampai jauh banget, sampai 0,14. Ini juga sama ya, dari 0,79. Harusnya turun-turun ya, anggaplah 0,6 gitu ya. Tapi kenapa anjlok ya, dari 0,79 ke ini. Nah, akhirnya saya penasaran ya. Ini ya, saya ambil dua-duanya. Ternyata emang ringan banget sih kawan. Ya. Ya kasarannya kayak kita ngangkat benang lah ya, kayak bukan kawat gitu kawan. Akhirnya saya coba, saya kerik ya, saya kerik pakai pisau, pakai silet. Dan hasilnya ternyata ya sesuai dugaan saya gitu ya. Ternyata setelah dikerik hasilnya putih kawan. Bisa saya perlihatkan di gambar ya. Nah, apa kesimpulannya? Kayaknya sih ini lebih pantas kalau kita duga bahwa ternyata kabel yang Panther dan top elektrik ini kayaknya kita duga itu isinya aluminium gitu ya. Memang dari luar tadi kelihatan kuning kayak tembaga, tapi setelah dikerok rupanya dalamnya aluminium ya. Jadi di sini saya tidak menuduh ya, karena saya memang apa adanya. Setelah kita kerok kelihatan putih. Ya, menurut kalian apa putih itu? Apa aluminium ataukah platinum ya? Mungkin kalian pikir itu platinum ya, mungkin emas putih gitu, silakan aja. Tapi saya sih lebih cenderung kayaknya lebih masuk akal kalau itu aluminium gitu ya. Baik, seperti itu. Nah, inilah gunanya ya kawan, menggunakan ilmu pengetahuan ya. Tadi saya ngukur ini aja ternyata nggak cukup ya. Setelah kita bandingkan dengan prinsip Archimedes, rupanya kita mengetahui sesuatu yang mungkin kita tidak akan tahu kalau kita hanya memakai alat ukur ini. Yaitu tadi bahwa yang Panther sama top elektrik itu bahannya kemungkinan besar bukan tembaga tapi aluminium. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi sekarang apa kesimpulannya? Oh ya, sebelum sampai pada kesimpulan, tadi kan saya secara tersendiri mengukur juga kabel produksi kabel metal ya kawan-kawan. Kabel metal itu kalau nggak salah mereknya KMI ya, kabel metal Indonesia. Nah, yang saya ukur itu lain ya, makanya saya tabelkan sendiri di samping ini. Setelah saya ukur tadi dapat 1,8 ya. Kabel ini tadi di luarnya tertulis 2,5 mm persegi ya kawan-kawan. Ketika saya ukur hasilnya 1,8, lalu kalau dihitung hasilnya 2,55 mm persegi. Jadi masuk ya, ini masuk sama kayak Xtrana tadi, masuk Pak Eko. Ya, ini benar. Nah, setelah kita hitung menggunakan timbangan ya kawan, ya hasilnya turun sih, beda ya, tapi ya nggak jauh sekali, nggak jeglek kayak Panther sama top elektrik. Ya, masih masuk akal lah. Jadi kalau dibilang ini tembaga masih bisa kita terima ya, karena 2,42 ya, nggak jauh lah dari 2,5 seperti itu. Jadi kesimpulan saya apa ya dari hasil pengukuran ini ya kawan-kawan, menurut saya ranking 1 yang terbaik sih kalau kita lihat rata-ratanya gitu ya, kayaknya saya akan milih Visicom ya kawan-kawan. Tapi masih imbang-imbang ya sama Xtrana, ini hanya beda 0,03. Jadi kalau beda 0,03 bisa kita abaikan kan, karena apa ya, timbangan kita ini kan punya ketelitian satu angka di belakang koma aja gramnya ya. Kalau ini pakai timbangan emas mungkin kita akan persempit lagi. Jadi Visicom Xtrana ini bisa jadi pilihan utama. Kemudian Kitani ya, Kitani ini ya mungkin urutan ke berapa ya, keempat lah ya. Karena apa, di sini ada kabel big ya kan ya, big cable ini dia ternyata meskipun nggak SNI, ternyata ukurannya mengalahkan beberapa yang SNI ya, 1,43 dan 1,45. Jadi urutannya menurut saya sih antara Visicom Xtrana ini nomor 1 dan 2, kemudian nomor 3 ini big ini ya. Saya taruh big ini nomor 3 karena dia bukan SNI. Kemudian Kitani ini kita taruh di nomor berapa? Nomor 4 ya kira-kira. Jadi seperti itu ya kawan. Nah, kembali ini kan opini saya berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan. Pada akhirnya ya kembali lagi kepada kalian lebih suka pilih yang mana gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan kembali dengan yang kemarin itu merek Supreme dan Visalux gitu ya.
Nah, di sini saya belum membandingkan harga ya kawan. Jadi kalian silakan kalau pengen bandingin harga kemudian sama kualitas ya, setelah itu ambil kesimpulan gitu ya. Karena saya yakin pasti yang Panther sama Top Elektrik pasti murah banget ya, karena bahannya tadi udah beda ya, beratnya pun jauh berbeda. Baik kawan-kawan, jadi kesimpulan terakhir ya, kesimpulan terakhir sekali lagi bahwa apabila di bungkus kabel tertulis SNI, kalian jangan langsung percaya, tapi lakukan pengujian, lakukan pengukuran, kemudian hitung ya, kemudian cari tahu sendiri mana kabel yang paling baik, paling sesuai untuk kalian gunakan ya. Dan tentu saja harus yang paling aman ya kawan-kawan. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.